Alhamdulillah dilihatkan benar-benar ya, ini yang khusus pasien-pasien yang masih kita tangani, yang frontal-frontal khususnya. Ini saya akan bacakan doa fokus sihir. Doa fokus sihir ini doa sebenarnya doa darurat, karena kasusnya kalian ini yang masih frontal-frontal ini kasus sihir semua kemungkinan besarnya gitu ya, karena kemarin dukun-dukunnya juga sampai bilang tidak pernah dikalahkan karena banyak keroyokan, kumpulannya sudah banyak ya dukunnya itu, dan juga ada yang diikat di bukul sihir. Sebenarnya saya cuma mendoakan kalian ini yang lebih makbul doanya gitu loh, karena kalian ini doa terzalimi, madlum ya, madlum, didolimi. Saya sebenarnya didolimi juga karena dukun-dukun banyak yang menyerang, kalau kalian ini kan paling dukunnya 3, 5, 10 paling. Kalau saya pribadi ya keluarga ribuan, karena banyak menangani kasus sihir. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan walafiat. Padahal saya makan nasi, kalian juga makan nasi. Saya tidur, kalian juga tidur. Saya banyak makan, kalian banyak makan. Saya naik berat badan, kalian juga naik berat badan kan? Ya, sama panjul-panjul wati, keliling-keliling kan, bahagia, makan banyak, timbangan bertambah kan, happy. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesembuhan, damai-damai saja, damang-damang saja. Kenapa kamu yang sama seperti kita kok enggak begitu? Ya, ada banyak penghalang, ada banyak faktor. Bisa bentengnya kurang, bisa ibadahnya kurang, bisa juga dosa-dosa yang masih kita lakukan. Yang jelas Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu sama doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Karena antara doa orang yang dizalimi dan antara Allah itu tidak ada hijab. Ada ulama yang mengatakan wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Meskipun dia orang kafir, kalau dizalimi doanya Allah kabulkan. Apalagi kamu yang beriman. Berdoa senjatanya itu yang khusyuk, yang tulus, ikhlas, kuat, pasrah semua kepada Allah. Wa may yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifu su'ah. Siapa sih yang menolak, yang mengabulkan doa ketika ada orang yang berdoa kalau bukan Allah, wa yaksifu su'a, dan menolak keburukan? Siapa yang mengabulkan doa orang yang berdoa dan menolak musibah? Kan begitu. Wa yaksifu su'a, apa lanjutan ayatnya? Wa amma yujibul mutarra idza da'a wa yaksifu su'a, apa lanjutan ayatnya? Ilaha Muhammad Rasulullah. Amma yujibul mutarra idza da'a wa yaksifu su'a. Siapa yang mengabulkan doa orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaksifu su'a, dan menolak bencana. Kalau bukan Allah, siapa lagi? Kan amman yujibul mutarra idza da'a wa yaksifu su'a. Siapa, kata Allah, ketika ada orang terdesak, sakit parah, berantakan ekonominya, keluarganya dan semuanya, siapa lagi kalau bukan kepada Allah kita meminta? Man yujibu mutarra idza da'a wa yaksifu su'a. Dan siapa sesungguhnya
yang dapat menolak musibah kalau bukan Allah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kamu ini patah semangat di dalam menghadapi musuh-musuhmu. Jangan menyerah. Aduh, capek. Terus-terusan begini. Jangan menyerah, kata Allah. La tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamun, kalau kamu itu sakit, perih, pedih, gelisah, kacau balau, fa innahum ya'lamun, mereka juga sama merasakan pedih, merasakan sakit. Kama ta'lamun, seperti kamu sakit. Sudah sering saya jelaskan ya. Dukun membuat kamu supaya ngirimi sihir perceraian. Sebelum sihir ini mengenai kepada kamu atau sedang mengena kepada kamu, maka dukun itu keluarganya mesti ada yang bercerai atau dukun itu sendiri bercerai. Mau menumbalkan misalnya nyawa, mesti ada tumbal nyawa terlebih dahulu dari keluarganya. Itu dukun begitu. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, tapi bedanya wa tarjunallaha ma la yarjun. Dan kamu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di mana mereka tidak bisa berharap karena mereka nggak bisa mendapatkan pahala. Kalau kita bisa mendapatkan pahala. Kalau mereka nggak mendapatkan pahala karena mereka berbuat dosa. Kalau kamu didolimi, sakit, tapi kamu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sakit kamu itu, artinya kamu harusnya lebih sabar daripada mereka. Begitu.